Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mama Bunga. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Masih seperti biasa, kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Buat teman-teman yang sudah klik video ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel YouTube aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu saat aku upload video terbaru. Videoku isinya tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya dimanapun berada. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke cerita videonya, di sini aku mau sapa-sapa dulu nih karena ada salah satu bunda yang pengen disapa sama Mama Bunga. Jadi di video ini aku mau menyapa Bunda Siti Suhaibah dari Lampung. Semoga Bunda Siti hari ini nonton dan aku doain semoga Bunda sekeluarga sehat dan bahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Aku juga di sini mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-video sederhana Mama Bunga. Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga segala kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda kebaikan. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut ke cerita videonya ya. Jadi hari ini tuh aktivitas aku di pagi hari setelah selesai memasak. Seperti biasa ya teman-teman, di sini aku selalu elus-elus di bagian meja dan kompor. Sebenarnya di bagian sini tidak terlalu kotor ya teman-teman, cuman memang harus sesering mungkin kita bersihkan supaya lemak itu tidak semakin menumpuk di situ. Apalagi nih di bagian yang deket-deket kompor. Di bagian itulah yang harus sering kita bersihkan, terutama setelah selesai memasak. Jadi itulah yang aku lakukan setiap hari ya teman-teman. Kalau di bagian mejanya sebelah sini tuh, ini tuh jarang banget aku lakuin. Paling aku lap-lap aja di bagian-bagian yang terlihat gitu aja ya teman-teman. Tapi kalau untuk membongkar semuanya itu aku jarang banget, paling bisa dibilang 1 bulan sekali. Itu pun tergantung ya teman-teman, tergantung mood juga. Dan kebetulan hari ini memang sudah kelihatan kotor di bagian bawah rak piring ya teman-teman, makanya ini bagian sini tuh aku geser-geser, aku bersihkan di bagian bawahnya karena sudah kelihatan kotor banget. Apalagi di bagian rak piring tadi yang sudah aku ambil, itu nanti mau aku cuci. Karena salah satu untuk menjaga rumah agar selalu terlihat bersih yaitu sering memperhatikan di bagian barang-barang ataupun perintilan ya teman-teman. Kalau sudah waktunya kita bersihkan ya langsung kita bersihkan, jangan dinanti-nanti. Oke teman-teman, setelah aku selesai bersih-bersih di dapur, ini aku mau lanjut mencuci pakaian. Dan pakaiannya ini tadi udah aku rendam, jadi ini aku tinggal ucek-ucek aja. Kenapa hari ini aku mencuci menggunakan tangan? Karena aku pengen olahraga. Olahraga tangan ya teman-teman, soalnya udah lama juga kan aku nggak nyuci pakai tangan. Sebenarnya nggak semua pakaian itu aku cuci menggunakan mesin ya teman-teman, ada sebagian yang aku sikat-sikat kayak gini. Karena menurut aku mencuci menggunakan mesin itu hanya menghilangkan bau keringat aja ya teman-teman, tapi kalau untuk menghilangkan noda yang benar-benar kotor itu nggak bisa. Jadi memang harus disikat seperti ini. Terutama baju anak aku, si Bunga, kadang kan di bagian celana itu udah kotor banget. Namanya juga anak-anak kan, kalau bermain itu kadang dia asal aja gitu duduknya. Terus ini ada pakaian suami aku juga, pakaian kerjanya itu kotor banget karena kan suami aku kerjanya sebagai mekanik motor ya teman-teman. Oke teman-teman, ngucek-ngucek pakaiannya udah selesai, waktunya kita berjemur. Tapi sepertinya hari ini cuacanya mendung karena nggak ada kelihatan matahari. Biasanya kalau jam 7 itu mataharinya udah terik banget, tapi hari ini sepertinya mataharinya malu-malu gitu mau keluar, soalnya ini cuacanya mendung ya teman-teman. Oh ya teman-teman, waktu itu aku membaca salah satu komentar yang bertanya, itu Mama Bunga beli tirisan pakaiannya di mana? Soalnya aku udah cari-cari di toko online tapi nggak ada. Jadi ini ceritanya aku beli keranjangnya itu di perabotan keliling gitu ya teman-teman.
Dan harganya ini kalau nggak salah waktu itu 15.000, aku beli dua. Soalnya kalau keranjang-keranjang kayak gini tuh kan emang kita butuhkan di saat niriskan pakaian ataupun tempat-tempat mainan anak kita gitu. Dan ini tuh aku belinya udah lama banget. Ini tuh dari mulai aku masih ngontrak di kontrakan yang lama. Jadi udah ada sekitar berapa tahun gitu. Kalau nggak salah harganya cuma 15.000 ya teman-teman. Dan waktu itu aku juga ada beli keranjang. Keranjangnya lebih tinggi daripada ini. Terus ada tutupnya gitu. Nah, itu keranjangnya aku manfaatkan untuk tempat pakaian yang mau disetrika. Jadi kalau ada keranjangnya gitu kayak ngelihat pakaian itu nggak kelihatan berantakan banget gitu ya teman-teman. Jadi tuh aku seneng banget kalau ngoleksi keranjang. Kalau nggak salah keranjang di rumah udah ada berapa gitu. Karena menurut aku keranjang ini tuh banyak kegunaannya ya teman-teman. Misalnya menyimpan piring, menyimpan mainan anak, menyimpan bantal-bantal, terus menyimpan barang-barang yang nggak kepake gitu. Jadi semuanya aku simpan ke dalam keranjang. Kalau semua sudah di dalam keranjang kayak kesusun rapi aja gitu ya teman-teman, nggak kelihatan berantakan. Oke teman-teman, ini aku udah selesai menjemur pakaiannya. Ini aku mau lanjut mandiin anak aku yang sudah main air dari tadi. Jadi seperti ini ya teman-teman, kalau mau dimandiin itu susah banget pakai drama, pakai acara nangis. Tapi kalau udah kemauannya sendiri malah nggak mau udahan kayak gini. Apalagi ini anak aku sambil bawa mainannya gitu kan mandinya, jadi itulah yang bikin dia betah main air. Dan waktu itu aku juga membaca salah satu komentar yang bertanya, ini anak aku si Bunga usianya sudah berapa tahun. Jadi tepat di bulan 7 tanggal 2 nanti anak aku usianya sudah 4 tahun ya teman-teman. Di usianya yang masih segini, kalau habis mandi, baju yang aku ambilin itu dia nggak mau ya teman-teman. Dia tuh baju selalu milih sendiri. Jadi sekarang ini kalau habis mandiin anak aku tinggal liatin aja baju mana yang kira-kira mau dipakai sama dia. Mungkin di usianya dia yang sekarang ini, dia sudah bisa membedakan mana pakaian yang nyaman dipakai sama dia dan mana yang tidak. Tapi kalau menurut aku sih, anak aku ini lebih melihat ke karakter bajunya ya teman-teman. Misalnya baju Mickey Mouse itu dia memang suka banget. Terus baju yang karakter kuda poni itu juga dia suka. Oke teman-teman, kita tinggalkan dulu ya tentang membahas kesukaan baju anak aku si Bunga. Di sini kita lanjut lagi ke cerita videonya. Dan ini tuh aku sudah hampir selesai menyusun tempat tidur aku, tempat tidur sederhana aku ya teman-teman. Jadi di kamar inilah menurut aku tempat ternyaman saat kami duduk santai ya teman-teman. Saat duduk santai bareng suami, saat duduk santai bareng anak. Jadi hanya di kamar ini tempat ternyaman. Soalnya selain kamar ini juga nggak ada lagi ya teman-teman. Kalau mau duduk di ruang tamu kami kan lantainya masih lantai kasar ya teman-teman, kayak berdebu gitu. Jadi nggak nyaman aja kalau duduk-duduk di situ. Apalagi duduk di malam hari tuh tempat ternyaman hanya di kamar. Terus kalau di dapur juga jarang banget, paling kalau habis makan siang duduk-duduk sebentar di situ sama suami. Memang di rumah kontrakan ini tempat ternyaman hanya di kamar ini ya teman-teman. Tempat bermain anak aku juga di sini, tempat aku santai sambil nonton video juga di kamar ini. Sempat juga ada yang bilang tetangga sini katanya Mama Bunga itu nggak pernah keluar, nggak pernah nongol dari rumah. Ya karena memang kesehariannya cuman di kamar ini ya teman-teman. Jadi memang sehari-hari itu aku menghabiskan waktu hanya di dalam rumah ya teman-teman, jarang banget aku keluar. Keluarnya nanti kalau mau beli sayuran sama kalau mau beli sembako kayak gitu. Dan ini dia penampakan kamar aku, alhamdulillah segini aja udah kelihatan rapi ya teman-teman. Setelah kamar udah rapi, ini aku mau lanjut bikin kopi karena tadi suami aku minta dibuatin kopi. Nah, ini aku buat kopinya itu 3 gelas ya teman-teman. Yang satunya untuk aku, yang satu untuk suami aku, dan yang satunya lagi untuk teman kerja suami aku. Kalau dibilang aku kecanduan kopi sih sebenarnya enggak. Cuman kalau suami aku lagi minta dibuatin kopi, entah kenapa aku juga pengen buat kopi gitu ya teman-teman. Jadi seperti inilah tempat kerjanya suami aku. Sehari-hari suami aku bekerja sebagai mekanik motor. Alhamdulillah kita selalu bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan, nikmat rizki, nikmat sehat. Seberapapun yang kita dapat, kita harus tetap bersyukur ya teman-teman.
Lanjut ini di siang harinya, ini tuh masih sekitar jam 1 gitu, tapi kayaknya mendungnya makin gelap, makin tebel gitu kan. Jadi ini pakaiannya mau aku angkatin aja. Meskipun ini ada pakaian yang belum kering, tapi ada sebagian pakaian yang sudah kering. Daripada nanti aku terburu-buru saat turun hujan ya teman-teman, jadi ini aku angkat-angkatin aja meskipun masih mendung. Emang sih kadang ada juga orang yang bilang mendung bukan berarti hujan, tapi kan jemuran aku ini nggak bisa diangkatin secara terburu-buru gitu ya teman-teman, apalagi kalau udah turun hujan malah keburu basah, soalnya ini kan semuanya pakai jepitan gitu. Karena kalau nggak pakai penjepit pakaian takutnya malah terbang ke sungai, soalnya di sini tuh kan banyak angin ya teman-teman. Dan ini ada beberapa baju yang belum kering, jadi ini aku jemur di sini aja. Terus kalian jangan salfok sama kedip-kedipnya lampu aku ya teman-teman. Kalau teman-teman yang udah biasa nonton video aku pasti udah tahu gimana arus listrik di sini. Meskipun aku ambil videonya ini tuh di siang hari, tapi aku setiap ngambil video di dapur selalu nyalain lampu ya teman-teman. Di kamar juga demikian. Karena kalau nggak dinyalain lampunya, ruangan ini tuh kelihatan gelap. Apalagi di luar kan udah ditambahin kayak tenda gitu, jadi nggak langsung cahayanya masuk ke dalam. Oh ya teman-teman, lipatan aku hari ini lumayan banyak karena semalam siang itu aku nggak ada ngelipetin pakaian, cuman aku tumpuk-tumpuk aja di keranjang. Hari ini baru mau aku lipetin semuanya. Tapi sebenarnya itu nggak bagus juga ya teman-teman kalau sering-sering menumpuk pakaian di keranjang kayak gitu, karena kalau ditumpuk di dalam keranjang malah pakaian kita itu jadi lebih kusut, kalau nggak disetrika nggak bakalan rapi. Jadi kalau dari jemuran itu langkah baiknya langsung kita lipetin ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku udah selesai melipat-lipat pakaian dan ini sudah aku susun ke dalam lemari. Jadi segini aja dulu video aku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video Mama Bunga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.